Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita lanjutkan membahas mengenai penyajian data, yaitu cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Pada video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu data dan cara mengolah data dalam bentuk tabel. Dan kali ini kita akan ubah dalam bentuk diagram. Jadi ada 3 jenis diagram yang akan kita bahas, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri untuk penyajiannya. Jadi langsung kita bahas yang pertama mengenai diagram batang. Jadi diagram batang adalah penyajian data kuantitatif dalam bentuk batang yang lebarnya sama tapi tingginya berbeda-beda. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Nah, diagram batang, cara membuatnya kita harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita pastikan nilai maksimum dan minimum dari data tersebut. Nanti agar kita bisa menentukan skala yang digunakan untuk menggambarkan panjang batangnya dengan tepat. Jadi agar tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek sekali. Jadi maka dari itu kita harus tentukan maksimum dan minimum dari data tersebut. Contohnya misalkan pada contoh pertama ini, untuk jenis mobil yang melintasi sebuah jalan raya dalam sehari disajikan dalam tabel. Nah, ini tabel ini ada kolom kiri jenis mobil dan kolom kanannya banyak mobil. Nah, pada kolom kiri ini akan menjadi garis horizontal, dan pada kolom kanan akan menjadi garis vertikal. Nah, garis vertikal inilah yang kita tentukan skalanya nanti. Kalau ini kita lihat maksimum dan minimumnya, maksimumnya 200 dan minimumnya 60. Jadi kita bisa pakai skala 20 juga boleh atau skala 40 boleh. Jadi kita ubah dalam diagram batang akan menjadi seperti ini. Nah, kalian lihat pada garis vertikal ini Mister gunakan dalam bentuk bedanya 20-20 ya. Kalian boleh gunakan bedanya 40-40 silahkan. Jadi yang penting masih menjangkau ya. Bedanya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan garis horizontal ini maksudnya itu jenis mobilnya. Jadi tiap batang ini mewakili jenis-jenis mobilnya. Nah, ini untuk contoh penggambaran diagram batang, bagaimana garis vertikal, garis horizontalnya, dan seterusnya bagaimana pembuatan diagram batangnya. Nah, dari diagram batang ini bisa kita perhatikan langsung ternyata mobil van yang paling banyak melintasi jalan raya tersebut. Yang paling sedikit yaitu mobil pickup. Jadi lebih gampang dan langsung kita ketahui dengan melihat tinggi rendahnya dari suatu diagram. Berikutnya mengenai diagram garis, yaitu penyajian data kuantitatif dalam bentuk garis yang jaraknya sama dan tingginya berbeda-beda, dan dalam berupa garis-garis atau titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Dan diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau data yang sifatnya kontinu. Contoh data yang sifatnya kontinu misalkan data mengenai jumlah penduduk tiap tahun, data mengenai hasil pertanian tiap tahun, atau data mengenai jumlah siswa tiap tahun. Nah, ini beberapa contoh data-data yang disajikan dalam sifatnya kontinu atau berkesinambungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram baris yang tidak jauh beda dengan diagram batang. Yang pertama tentu menentukan nilai maksimum dan minimum dari data tersebut agar bisa menentukan skala yang digunakan untuk ketinggian garisnya. Kita langsung saja ke contoh soal. Yang kedua, penjualan sepeda di sebuah toko selama 6 bulan. Catat sebagai berikut pada tabel. Nah, ini sifatnya kontinu ya. Jadi penjualannya bersifat berkesinambungan dari Maret sampai Agustus. Dan kita ingin membuat diagram garisnya. Nah, diagram garisnya akan berupa seperti ini. Untuk skalanya yang digunakan ini bedanya 20 ya. Ini pada garis vertikal sepeda yang terjual, pada garis horizontal itu bulan-bulannya. Nah, ini bedanya kita buat titik dulu. Kita buat titik-titik di masing-masing pertemuan ini ya. Maret dengan 70 kita buat titik, April yaitu dengan 80-nya kita buat titik dan seterusnya. Lalu kita hubungkan dengan garis. Nah, di sini kita bisa simpulkan ternyata di bulan Juni terjadi peningkatan penjualan yang sangat pesat. Dilihat dari tanjakan garisnya ya yang tinggi, dan di bulan Juli terjadi penurunan yang tajam untuk penjualannya. Bisa kita baca seperti itu untuk diagram garis penjualan sepeda ini.
Selanjutnya, diagram lingkaran. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran dinamakan diagram lingkaran. Dan diagram lingkaran ini lebih cocok untuk menyatakan perbandingan jika data itu terdiri dari beberapa kategori atau kelompok-kelompok. Jadi akan mudah dilihat dalam berbentuk diagram lingkaran yang dibagi wilayahnya berdasarkan juring-juringnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat diagram lingkaran, yang pertama, menentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data. Jadi pada diagram lingkaran, satu lingkaran penuh itu sebesar 100%. Jadi tiap-tiap wilayahnya tersebut akan membagi sekian-sekian persentase berdasarkan banyak datanya. Berikutnya, tentukan besar sudut pusat dari juring lingkarannya. Jadi satu lingkaran besarnya 360 derajat. Nah, setiap juring-juring tersebut kita tentukan sudutnya yang sesuai ya. Sudutnya yang sesuai agar kita bisa menentukan seberapa besar wilayah dari data tersebut pada diagram lingkaran. Akan diperjelas dengan contoh soal. Contoh ketiga, tabel berikut menyatakan jenis hewan ternak peliharaan keluarga di Desa Makmur. Nah, ada 4 jenis hewan ternak dan jumlah keluarga yang memelihara. Langkah pertama, kita harus buat kolom persentase atau mencari persentase dan mencari sudut pusatnya. Dengan cara seperti ini. Nah, jika mencari persentase kita kalikan dengan 1%. Jika kita mencari sudut pusat kita kalikan dengan 360 derajat. Nah, itu bedanya ya. Berikutnya, apa yang dikalikan itu perbandingannya ya. Misalkan perbandingan banyak sapi dengan total semua hewannya. Jadi 140 per 400 kali 100% untuk menjadi persentase. Kalau menjadi sudut pusat lingkarannya, 140 dibagi 400 kali 360 derajat. Nah, tujuan mencari sudut pusatnya ini seperti yang dikatakan tadi, untuk menentukan besar wilayahnya seberapa besar saat membuat diagram lingkaran. Jika kalian sudah mencari satu persatu seperti ini, baru kita bisa membuat diagram lingkarannya. Nah, inilah bentuk diagram lingkarannya. Ini dibedakan dengan warna ya. Jadi masing-masing warnanya sudah diberikan keterangan. Nah, ini yang dimaksud untuk sudut pusatnya. Misalkan ini untuk biru tua sapi ya, sapi kan 126 derajat. Nah, ini wilayah ini 126 derajat untuk menentukan wilayah warna biru tua ini, warna biru ini. Jadi sebesar 35% ini wilayahnya. Nah, ini bentuk diagram lingkarannya seperti ini. Jadi akan lebih mudah melihat bagaimana pembagian wilayahnya, mana yang lebih besar wilayahnya. Untuk contoh keempat, misalkan sekarang terbalik, yang diberikan yaitu diagramnya, yang diminta sekarang menentukan banyak siswa yang menyukai bulu tangkis, bola voli, dan bela diri. Nah, caranya mudah. Jadi karena semua 800 siswa, kita perhatikan untuk yang bulu tangkis itu berwarna biru muda, sebesar 20%. Kita cari banyak siswanya dengan cara 20 per 100 dikalikan dengan 800. Atau 20% dari 800 ya. Yaitu 160 siswa banyaknya yang menyukai bulu tangkis. Untuk menyukai bola voli caranya sama. Bola voli itu yang berwarna kuning ya wilayahnya, sebesar 5%. Sehingga diperoleh 40 siswa. Dan untuk yang menyukai bela diri yang berwarna biru tua sebesar 10%, jadi 10% dari 800 kita samakan juga caranya, itu sebesar 80 siswa. Nah, itu berapa penyajian data dalam bentuk diagram rotang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian coba, ada 3 soal ya, ini 2 soal baru ditampilkan dan 1 soal lagi tampilkan di slide berikutnya. Silahkan kalian cermati dulu. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham dan silahkan dipraktekkan untuk menyajikan data. Jika ada yang kalian belum pahami, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.